Pemirsa, Nickel Industries Limited menegaskan komitmen terhadap produksi nikel sekaligus mengembangkan teknologi yang lebih bersih. Manajemen Nickel Industries memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan industri sambil meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan kontribusi sosial kepada komunitas. Nickel Industries Limited sebagai salah satu pemasok nikel terbesar di dunia memperkuat komitmen terhadap produksi nikel berkelanjutan dan peran strategisnya dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat baterai global. Head of Sustainability Nickel Industries Muhtazar dalam keterangannya menegaskan peningkatan berkelanjutan Nickel Industries telah menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Muhtazar menambahkan investasi dalam teknologi yang lebih bersih, transparansi kinerja ESG, dan pengembangan masyarakat sejalan dengan Nickel Industries untuk menghasilkan produk-produk nikel yang ramah lingkungan. Komitmen Nickel Industries dalam praktik berkelanjutan memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan industri sambil meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan kontribusi sosial kepada komunitas. Perusahaan juga memastikan transparansi kinerja berkelanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk mempromosikan produksi yang bertanggung jawab melalui publikasi laporan berkelanjutan sejak 2021. Dan seiring dengan perkembangan industri baterai di tingkat domestik maupun global, Nickel Industries Limited juga berkomitmen untuk memenuhi permintaan nikel berkualitas untuk kebutuhan baterai yang terus bertumbuh. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai peluang dan tantangan hilirisasi nikel di Indonesia sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Muhtazar, Head of Sustainability Nickel Industries Limited. Selamat pagi, Pak Muhtazar. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Ya, sehat semua. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya di studio IDX Channel. Kita akan langsung saja membahas terkait dengan aktivitas dari perseroan sendiri. Nickel Industries Limited, begitu hingga saat ini sudah seperti apa ini? Silakan. Baik. Jadi Nickel Industries Limited ini sendiri merupakan perusahaan Australia. Kami didirikan tahun 2007 lalu di Sydney. Dan kemudian pada tahun 2018 kami memulai kiprah baru sebagai perusahaan publik. Dengan mendaftarkan di Australia Securities Exchange atau ASX. Tapi seluruh aset operasional kami ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi kami memiliki satu tambang. Namanya adalah tambang Hengjaya atau Hengjaya Mineralindo. Dan kami memiliki 4 buah smelter. 3 berlokasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Dan 1 berlokasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park. Selain itu kami juga memiliki saham minor di Huayou Nickel Cobalt sebesar 10% dan saat ini sedang dalam proses untuk mendirikan sebuah pabrik pengolahan nikel baru dengan menggunakan teknologi HPAL ya, High Pressure Acid Leachate yang terbaru dengan nama Excelsior Nickel Cobalt. Jadi nanti dengan adanya Excelsior Nickel Cobalt ini kami akan bisa memproduksi nikel sekitar 200.000 ton nikel metal per tahun, di mana tahun 2023 lalu produksi kami sekitar 130.000 ton nikel metal per tahun. Dan itu menempatkan kami sebagai salah satu dari 10 produsen nikel terbesar di dunia. Jadi mungkin kalau saya bisa sedikit tambahkan, perjalanan kami ini merupakan perjalanan yang luar biasa ya kalau bisa saya sampaikan, karena pada tahun 2018 lalu kami baru memulai sebagai perusahaan publik dengan produksi nikel yang sebesar 0 ton ya, kita masih belum produksi, tapi di 2023 kami sudah masuk ke dalam jajaran penghasil nikel terbesar di dunia. Jadi ya ada tentunya ada banyak sekali perusahaan nikel yang di dunia ini sudah beroperasi puluhan tahun, Pak Pras, tapi kemudian kami bisa melampaui kapasitas produksi mereka. Jadi ya ini merupakan pencapaian luar biasa yang merupakan hasil dari kerja keras tim dan juga dukungan manajemen. Betul, berarti dari hanya 5 tahun begitu ya menjadi 10 besar produsen nikel dunia ini, Pak Muhtazar, luar biasa sekali. Lantas bagaimana dengan hilirisasi di Indonesia terkait dengan komoditas nikel? Apakah itu memang menjadi akhirnya momentum juga nih bagi perseroan begitu untuk bisa masuk dalam jajaran top produsen nikel global? Betul sekali, Pak Pras. Jadi awalnya nama perusahaan kami itu Nickel Mines Limited. Jadi namanya itu karena kita berfokus pada tambang.
mine, sampai kemudian dengan adanya kebijakan hilirisasi dari pemerintah Indonesia, revenue kami mulai beralih nih untuk pusat penghasilan utamanya dari yang semula tambang, kemudian menjadi dari wilayah pengolahan nikel atau industri nikel gitu. Itulah kenapa kemudian di tahun 2022 lalu kami mengganti nama perseroan dari Nickel Mines Limited menjadi Nickel Industries Limited. Dan mungkin sedikit juga berkomentar untuk program hilirisasi dari pemerintah Indonesia ini sendiri. Dari kami memandang kegiatan ini berjalan sangat sukses. Mungkin 10 tahun lalu kalau kita bicara perusahaan nikel di Indonesia, barangkali kita cuma punya 2 perusahaan, tapi sekarang ini jumlahnya sudah ratusan. Dan kalau kita bicara juga dari nilai ekspor, Pak Pras, tahun 2013 lalu nilai ekspor produk nikel itu hanya sekitar 2 miliar US dollar. Dan kemudian di tahun 2023 ini sudah melampaui 24 miliar US dollar. Jadi sudah naik ya sekitar 1.200%, dan tentunya ini juga memberikan dampak yang positif bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan juga bagi kalangan industri. Baik, dari hilirisasi kan berarti memang ada pengolahan dari raw materials bahan nikel sendiri. Nah, ini menarik dengan perseroan yang sudah memiliki ada 4 smelter begitu ya. Betul. Tersebar lebih banyak nampaknya di Indonesia Timur. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah memberikan benar-benar nilai tambah juga nih bagi kinerja perseroan? Ya, jadi tentunya dengan ini ya, perubahan fokus perseroan dari perusahaan tambang konvensional kemudian menjadi perusahaan industri. Ini juga memungkinkan kami untuk bisa masuk ke jajaran 10 besar penghasil nikel terbesar di dunia, Pak Pras. Gitu. Jadi mungkin kalau kami hanya bermain di tambang saja, barangkali kami tidak akan bisa mencapai kesuksesan kami sejauh ini. Gitu. Jadi dengan kebijakan hilirisasi, kami berhasil mendatangkan investor dari berbagai belahan di dunia karena mereka memandang prospek Indonesia ini sangat besar. Selain kita memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia, kita juga memiliki tenaga kerja yang melimpah, kemudian juga biaya operasional yang terjangkau ya, termasuk dari bahan bakar, listrik, sehingga Indonesia ini menjadi magnet untuk pengembangan nikel di dunia, di global gitu. Sehingga ketika kami membuka perusahaan kami, maksudnya membuka untuk publik di tahun 2018, kami bisa mendapatkan investasi yang cukup banyak ya. Mungkin kalau saya bisa sampaikan, kita per 2023 lalu itu sudah bisa mengumpulkan sekitar 3 miliar US dollar. 3 miliar? 3 miliar. Jadi 2 miliarnya dalam bentuk saham dan 1 miliar dalam bentuk hutang. Seperti itu. Baik. Dan itu tentunya tidak akan berhasil tanpa ya tadi kebijakan hilirisasi dari pemerintah Republik Indonesia. Ya, dari kacamata Nickel Industry sendiri begitu ya. Dampaknya untuk Indonesia, kemudian perekonomian masyarakat sekitar ya, terutama di daerah tambang nikelnya sendiri, kemudian smelter ini sudah seperti apa? Apakah memberikan kontribusi yang besar juga? Ya, jadi mungkin ada sebuah data yang menarik, Pak Pras ya. Jadi waktu tahun 2020 lalu, ketika Indonesia ini menghadapi krisis pandemi, dan ya sebenarnya bukan Indonesia aja, tapi seluruh masyarakat dunia saya pikir. Baik. Pada saat itu tingkat pertumbuhan ekonomi nasional itu berada di minus 2,1%, Pak. Tapi di sini mungkin itu adalah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dari seluruh provinsi. Tapi kalau kita lihat di Provinsi Sulawesi Tengah saja, ternyata pada periode tersebut pertumbuhan ekonominya tetap positif di tahun 2020. Jadi pertumbuhan ekonominya ini sekitar 4,9%. Jadi ketika rata-rata nasional ini minus 2,1%, Sulawesi Tengah ini bisa tetap tumbuh sebesar 4,9% di tahun 2020. Dan mungkin kalau kita lihat lebih panjang lagi dalam satu dekade ke belakang, mungkin kalau tadi di level provinsi, sekarang saya mau bandingkan di level kabupatennya atau kotanya. Jadi salah satu sentra industri nikel ini kan sebagaimana yang kita tahu bersama adalah Morowali. Nah, Morowali ini dalam satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir ini dia berhasil tumbuh
sekitar 1.200% secara pendapatan pendapatan daerahnya gitu. Dan ini jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah di di satu dekade ke belakang, di mana pertumbuhan provinsi sendiri hanya sekitar 161%. Jadi bisa dibayangkan dampak dari hilirisasi nikel ini terhadap kesejahteraan masyarakat maupun juga bagi pengusaha di sekitar ini sangat besar. Oke. Tantangannya seperti apa kalau kita bicara mengenai penerapan hilirisasi nikel di Indonesia dari kacamata Nickel Industries Limited ini, Pak Tazar? Baik, jadi kalau menurut saya tantangannya ada 3 ya. Mungkin kalau saya bisa memilih ya dari sekian banyak tantangan. Yang pertama mungkin minat investasi ya. Tadi kita sudah berhasil menarik banyak investasi ke Indonesia, termasuk ke perusahaan kami Nickel Industries Limited. Tapi memang sejauh ini investasi ini hanya didominasi oleh salah satu negara lah, boleh dikatakan oleh Cina seperti itu. Dan kemudian kita di sini mungkin sedang berupaya juga untuk menarik investasi dari pasar global lainnya. Jadi kita membuka diri baik dari negara-negara Asia lain, dari Australia, dari Eropa, Amerika, dan mungkin itu yang dihadapi oleh sesama pelaku bisnis nikel di Indonesia. Jadi kita berusaha untuk mendatangkan investasi dari lebih banyak negara di dunia, itu satu. Dan kedua mungkin dari sisi teknologi. Sejauh ini nikel di Indonesia ini mungkin kalau saya sampaikan sedikit teknis, ini kategorinya adalah nikel laterite, Pak. Jadi dia berbeda dengan komposisi mineral nikel di katakanlah di negara-negara seperti Kanada, Rusia atau Australia, di mana di sana mereka menambang nikel sulfide. Nikel sulfide ini dia bentuknya kalau saya bilang lebih seperti batuan dan konsentrasi nikelnya lebih tinggi. Tapi kalau nikel laterite ini dia lebih seperti tanah ya, mungkin dengan kadar yang lebih rendah, sehingga dampaknya adalah teknologi untuk memprosesnya juga akan berbeda. Seperti itu. Jadi sejauh ini teknologi yang digunakan itu banyak menggunakan teknologi pirometalurgi atau teknologi yang berbasis panas ya, berbasis thermal. Mungkin kita pernah dengar namanya RKF ya, Rotary Kiln Electric Furnace. Nah sekarang tantangannya adalah untuk mengembangkan RKF ini, satu menjadi lebih efisien, kedua adalah untuk bertransisi ke teknologi, mungkin teknologi berbasis kimia yang dia lebih ramah karbon, lebih rendah dampaknya terhadap lingkungan seperti itu. Dan itu juga yang kami sedang kembangkan. Jadi kami sedang tadi membangun satu pabrik pengolahan nikel terbaru dengan teknologi HPAL yang dia diproyeksikan bisa menghasilkan nikel dengan kandungan karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknologi pirometalurgi. Dan terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan tantangannya adalah pemenuhan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola. Atau kalau di dunia investor itu mereka nyebutnya ESG, betul. Jadi itu merupakan hal yang baru ya, saya pikir dalam iklim investasi di mana sekarang orang-orang ini perlu mengintegrasikan juga elemen sosial dan lingkungan dalam pertimbangan pengembangan usaha. Kalau dulu kan mungkin hanya profit oriented. Nah sekarang nih kita harus menambahkan elemen lingkungan dan sosial juga dalam pertimbangan. Nah ESG sendiri saat ini masih bersifat sukarela ya secara umum, dan ada banyak standar secara global yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi yang berbeda. Dan itu menyebabkan pemenuhannya juga menjadi tidak mudah gitu. Jadi kita sebagai mungkin pelaku usaha yang relatif baru, kita juga masih belajar dan terus berusaha agar bisa memenuhi sebanyak mungkin standar ESG yang diharapkan. Baik, itu di lantas seperti apa kolaborasi yang dilakukan? Mungkin sinergi dengan pemerintah setempat, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Tazar, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhtazar, Head of Sustainability Nickel Industries Limited. Baik, ini menarik Pak Tazar. Kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai tantangan yang sudah Anda jabarkan, ada 3.
minat investasi, teknologi, kemudian dari penerapan ESG-nya sendiri. Nah, ini gimana untuk bisa mengatasi tantangan di era kolaborasi ya seperti saat ini? Anda melihat apakah kita bekerja sama dengan pemerintah setempat ataupun lembaga-lembaga lain? Silakan. Ya, jadi mungkin kalau bisa saya tambahkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, Pak, yang kita canangkan di tahun 2015 lalu, itu adalah partnership atau kerjasama untuk mencapai TPB atau SDGs. Itu adalah merupakan tujuan nomor 17 di Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah usaha-usaha untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi yang disebutkan, termasuk juga kendala-kendala dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan ini akan sulit untuk didapatkan tanpa adanya kolaborasi dan partnership yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan seperti itu. Nah, Nickel Industries Limited sendiri kami bekerja sama dari mulai level lokal ya dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah. Kita coba untuk menyelaraskan visi pengembangan usaha kami, pemberdayaan masyarakat kami. Dan kita juga melakukan advokasi di level nasional untuk Nikel Indonesia melalui berbagai tulisan, melalui berbagai publikasi, dan kita juga bekerja sama di taraf global dengan investor yang datang dari berbagai belahan dunia gitu. Jadi kita juga berkolaborasi dengan mitra kami, Singsan Group, untuk mengembangkan bisnis yang sejauh ini sudah berjalan sukses seperti itu. Dan mungkin kalau dari sisi lingkungan, saya juga perlu tambahkan, kami juga saat ini sedang melakukan penyiapan untuk teknologi surya ya, pembangkit listrik tenaga surya. PLTS ya. Betul, PLTS dengan kapasitas 200 megawatts peak. Jadi nanti jika terwujud, PLTS ini akan menjadi pembangkit listrik tenaga surya yang terbesar di Indonesia. Dan nanti PLTS ini juga akan membantu grup kami untuk mengurangi intensitas karbon dalam produksi nikel. Jadi kami berharap tentunya nanti ke depannya juga bisa lebih banyak energi terbarukan yang dimasukkan dalam proses produksi kami. Dan pada akhirnya bisa membantu pencapaian target iklim kami, yaitu kami ingin mencapai net zero ya tahun 2050. Dan juga ingin mengurangi setengah intensitas emisi karbon nikel kami di tahun 2035. Dan tadi kembali lagi, jadi ya semua itu akan sulit untuk dicapai tanpa adanya kolaborasi. Jadi kami di dunia usaha juga memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Begitu juga di pemangku kepentingan lain ya, masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya sendiri. Nah, dengan kolaborasi, dengan sinergi ini kita bisa menggabungkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh tiap pemangku kepentingan, dan harapannya juga melengkapi mungkin kekurangan yang ada, sehingga kami menjadi lebih solid dan lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di industri nikel. Baik, Pak Tazar, ini menarik dengan beragam upaya yang sudah dilakukan untuk go green begitu, bahkan tadi energinya kalau bisa sudah terbarukan semua begitu. Nah, ini menarik. Bagaimana dengan stigma pandangan masyarakat ya internasional ya terkait dengan produksi nikel Indonesia, kategorinya kotor begitu? Apa yang bisa Anda jelaskan ya? Maksudnya kotor itu seperti apa? Kemudian langkah antisipasi ataupun bagaimana strategi dari Nickel Industries Limited untuk bisa memangkas stigma itu? Ya, jadi betul sekali. Mungkin kalau kita mencari berita nikel Indonesia di media-media global, umumnya tulisan-tulisan ataupun juga liputan-liputan yang muncul ini nuansanya negatif ya terhadap nikel Indonesia gitu. Jadi nikel Indonesia ini ya tadi suka dibilang nikel kotor. Ada banyak faktor tentunya, dan mungkin kalau saya bisa garis bawahi salah satunya ya karena mungkin intensitas karbon dalam produksi nikel ini masih relatif tinggi, itu satu. Dan kedua juga ada isu terkait dengan ya pengupasan lahan yang mengakibatkan deforestasi seperti itu. Nah, kalau bisa saya sampaikan, stigma ataupun label yang
sematkan ke produksi nikel Indonesia, saya pikir tidak sepenuhnya tepat, Pak Pras, gitu. Karena Indonesia ini memiliki beberapa fasilitas pengolahan yang ramah lingkungan ya. Salah satunya tadi perusahaan afiliasi kami ya, Huayu Nickel Cobalt, itu bisa menghasilkan nikel dengan intensitas emisi karbon di bawah 10 ton karbon dioksida per ton nikel. Nah, mungkin sebagai gambaran saja, umumnya teknologi RKEF atau yang berbasis thermal tadi itu dia menghasilkan nikel dengan kapasitas dengan intensitas emisi karbon itu di atas 50 ton karbon dioksida per ton nikel metal. Jadi teknologi yang dimiliki oleh Huayu, oleh HNC ini sudah sangat efisien dan bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Gitu. Dan kita juga di Indonesia ini memiliki ya berbagai beberapa perusahaan yang ramah lingkungan ya, dan ya kami berharap menjadi salah satunya juga karena tambang Heng Jaya kami itu sudah 2 tahun berturut-turut berhasil mendapatkan proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gitu, di mana tahun 2022 itu hanya ada 2 perusahaan nikel yang mendapatkan proper hijau, salah satunya kami, dan di tahun 2023 ada beberapa ya, lebih banyak, tapi kami berhasil mendapatkan nilai yang tertinggi di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah perusahaan atau penambang nikel di Indonesia ini berada dalam tingkat kematangan yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa melakukan generalisasi gitu bahwa nikel Indonesia ini kotor. Jadi ya harus dilihat lagi mungkin project by project atau case by case seperti itu. Nah, Nickel Industries Limited sendiri berusaha ya untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, tata kelola kami, di mana kami memiliki fokus pada 3 pilar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan ya, yaitu kami menyebutnya adalah pengembangan ekonomi atau economic development, environmental stewardship, dan kemudian yang satu adalah tanggung jawab sosial. Seperti itu. Nah, dengan 3 pilar ini selain tadi ya mungkin kita berhasil mendapatkan anugerah proper hijau, dan bulan lalu juga kami mendapat apresiasi dari IDX Channel ya untuk anugerah ESG Award, sehingga ya itu menjadi salah satu indikasi yaitu keberhasilan dari program-program keberlanjutan kami. Dan dari sisi global atau dari level global juga kami berhasil meningkatkan rating ESG kami secara bertahap gitu. Jadi memang masih dalam proses, cuman kami terus memperbaiki kinerja rating kami, karena ya pada akhirnya rating ini merupakan salah satu proksi yang dipakai oleh masyarakat global untuk melihat kinerja perusahaan nikel dari sisi ESG. Ya, apalagi ESG sekarang sudah menjadi concern masyarakat dunia begitu. Bahkan investor pun melihat seberapa jauh sih potensi dan keberpihakan terkait dengan keberlanjutan ya dari satu perusahaan, dan termasuk yang sudah dilakukan oleh Nickel Industries Limited. Dan terakhir, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia, kemudian industri nikelnya sendiri, karena kita tahu nanti akan ada pergantian masa kepemimpinan, kemudian ada reshuffle juga yang sudah dilakukan dari Kementerian SDM. Anda melihat masa depan industri nikel sendiri gimana? Ya, saya pikir industri nikel di Indonesia ini menjadi percontohan juga ya untuk global. Jadi beberapa negara mengkaji kesuksesan hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia, dan mungkin belum sampai menerapkan, cuma mereka melihat ini sebagai salah satu best case skenario mungkin. Dan ya meskipun kita mendapatkan tantangan dari World Trade Organization, tapi saya pikir pemerintah sudah cukup berani untuk bahkan melanjutkan program hilirisasi ini ke bauksit seperti itu. Dan ya tapi bagaimanapun saya tidak akan komentar lebih jauh ke sana, tapi mungkin bagaimanapun nanti hasilnya, Indonesia ini sudah berada di posisi yang kuat untuk menjadi sentra nikel dunia, untuk menjadi pusat baterai dunia. Karena ya kita sudah mendapatkan investasi yang sangat besar dalam 10 tahun terakhir. Sekarang Indonesia ini sudah menjadi pemasok nikel terbesar di dunia ya, dengan kapasitas di atas 50% dari produksi global. Dan kemudian juga sekarang nih kita sedang berusaha untuk menambahkan ini added value dengan mengolah produk nikel yang masih mid product untuk menjadi baterai. Karena kita tahu kan nikel ini
selain untuk besi baja, dia juga banyak digunakan untuk baterai. Dan nanti ke depannya akan lebih banyak yang digunakan untuk baterai, di mana ya baterai ini kan kaitannya dengan transisi energi, Pak Pras, gitu. Jadi kita nggak bisa nih misalkan memproduksi baterai, tapi bahan bakunya tidak ramah lingkungan. Nah, itu kan kita cuma memindahkan masalah dari konsumen dari hilir ke hulu. Nah, jadi Indonesia ini sudah berada dalam posisi yang kuat, tinggal mungkin kita menjaga kebersinambungan dari kebijakan yang ada, ya, itu satu. Dan kedua, dari saya sebagai praktisi ini ya, sustainability atau keberlanjutan itu mungkin berpesan agar penerapan standar lingkungan, sosial, tata kelola di Indonesia juga bisa terus ditingkatkan seperti itu. Jadi mungkin nanti dari pemerintah juga bisa lebih fokus di sana dan juga memberikan apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah punya portfolio yang baik dalam sisi ESG. Itu dia, sehingga penerapannya juga ada reward yang diberikan, mendapat pengakuan dari pemerintah, sehingga kita kan semakin semangat juga ya menerapkan ESG dan diharapkan semakin masif juga untuk penerapan di Indonesia. Baik, Pak Taza, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah sampaikan terkait dengan bagaimana peluang dan tantangan industri nikel dan tampaknya masa depannya masih cukup cerah. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses.